Kita kembali lagi dalam belajar Islam, masih di MNC Muslim. Mbak Maria, menarik. Saya sebetulnya pengen tahu, dan mungkin juga pemirsa di rumah pengen tahu dulu zaman Rasulullah atau zaman sahabat Rasulullah, apa sih yang mereka contohkan ke anak. Kalau tadi kita sudah banyak bicara konteks kekinian begitu. Kalau dulu zaman sahabat-sahabat Rasul itu apa yang biasanya mereka lakukan selama bulan puasa? Ya, dalam beberapa kisah itu memang diriwayatkan para sahabat, ya tentu saja bersama Rasulullah ya, ketika bulan puasa itu membaca Al-Quran sepanjang malam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa melakukan semua ibadah-ibadah itu jadi tidak hanya sekedar tarawih, tapi sholat sunnah yang selama ini mungkin kita tidak sempat mengamalkannya, itu yang kemudian dilakukan pada bulan puasa. Jadi banyak sholat sunnah, selain sunnah sholat ratib ya, qobliyah ba'diyah, juga ada banyak sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasul gitu ya. Dan ini yang saya kira yang menarik adalah motivasi untuk membaca Al-Quran itu demikian tinggi ketika di bulan Ramadan. Bahkan termasuk juga saya kira sampai sekarang, misalnya yang kita perhatikan di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, itu setiap bulan puasa tarawihnya adalah membaca Al-Quran dari mulai juz pertama sampai dengan juz terakhir. Jadi selama artinya itu bisa dihitung satu hari satu juz sholat tarawihnya misalnya. Kemudian di beberapa pesantren salaf misalnya, terutama pesantren-pesantren yang tahfiz misalnya seperti di Jogja, di Kudus, di beberapa tempat itu juga mereka sengaja pada waktu bulan puasa itu tarawihnya adalah bacanya menggunakan bacaan Al-Quran gitu. Jadi satu hari, satu malam, satu juz gitu. Ini yang saya kira menjadi motivasi yang sangat baik gitu ya, bagaimana, karena mereka kan hafiz-hafizah semua ya, jadi dengan puasa ini kira-kira kesempatan untuk menginikan kembali gitu ya, dan itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang sangat nikmat sekali gitu bagi mereka yang hafizah gitu. Jadi dengan bacaan ini ya harapannya tentu saja sekali lagi untuk anak-anak ya, bisa memotivasi juga kepada anak-anak kita. Tentu untuk anak-anak ya tidak harus misalnya selama satu hari satu juz, tapi setidaknya dengan memperbanyak membaca Al-Quran itu juga merupakan yang disunahkan ya, atau yang ini yang diamalkan oleh para sahabat. Lalu selain itu saya kira banyak juga yang menjadi tradisi di kita. Misalnya para orang tua juga suka memberi motivasi kan kepada anak-anak kita. Bulan puasa siapa yang hatam misalnya, berapa kali hatam, jadi seperti berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Ini saya kira tradisi yang sangat positif gitu. Dan kalau itu juga mengajak, melibatkan anak-anak untuk bersama-sama, misalnya dia ya tentu sekali lagi sesuai dengan kemampuan anak-anak, kemampuan membaca anak-anak satu dan lain kan juga berbeda. Ini saya kira bisa dimulai gitu dengan anak-anak kita. Baik, menarik sekali, satu hari satu juz untuk taraweh. Saya membayangkan kalau itu terjadi di Jakarta kayaknya masjidnya sepi karena mereka pasti cari masjid mana ya tarawihnya pulangnya duluan begitu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada pemirsa di MNC Muslim. Baik, kalau dalam konteks kekinian seperti yang ceritanya Mbak Maria tadi, Teh Neng bisa mendeskripsikan seperti apa ya kalau konteks kekinian? Mungkin anak-anak kita yang keluarga muslim itu juga mesti diperkenalkan juga ya tradisi pesantren kilat misalnya, yang kalau misalnya sehari-hari sekolah di sekolah sebetulnya sekolah umum gitu ya, tapi misalnya di bulan puasa itu juga baik juga ya untuk
mendidik kemandirian gitu. Biasanya di pesantren kan ada diajarkan kemandirian ya, kemandirian anak gitu. Jadi pesantren kilat misalnya di satu pesantren biasanya 25 hari. Itu intensif belajar agama gitu ya. Apakah itu belajar Quran gitu, terus amalan-amalan, zikir sholat tarawih kayak gitu. Intensif sekali di pesantren-pesantren kilat. Dulu saya oleh orang tua begitu dididiknya ya, jadi setiap bulan puasa selalu saya dikirim ke satu pesantren tertentu gitu, dan sampai sekarang itu membekas ya dengan kiai-kiai yang sekalipun hanya 25 hari saya misalnya di pesantren tersebut gitu ya, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika misalnya tidak sulit untuk dilaksanakan gitu, diajarkan juga tentang cerita-cerita para nabi misalnya kayak begitu ya. Di samping tadi tentu saja membaca Al-Quran ya. Yang perlu diperkenalkan adalah sejarah hidup Nabi Muhammad gitu. Seperti itu. Sekarang menurut saya ada banyak ensiklopedia tentang cerita-cerita Nabi Muhammad dari satu fase ke fase yang lain. Ensiklopedinya tuh banyak, dan juga cerita tentang dunia Islam seperti apa gitu. Jadi dia harus mengenal sejarah Islam. Jangan sampai terjadi mengaku dirinya Islam gitu ya, dan identitasnya sebagai Muslim, tetapi dia tidak mengenali siapa nabinya, sejarah Islam seperti apa gitu. Nah, di momentum bulan puasa inilah yang sebetulnya bisa bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ini loh Islam, mendalami gitu, bukan hanya sekedar nilai-nilai apa yang dia peluk gitu ya, nilai-nilai yang seperti apa gitu. Iya. Terima kasih Mbak Neng. Kita akan jeda sejenak sebelum kita ngobrol lagi. Baik pemirsa, kita akan segera kembali setelah iklan berikut ini.